wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga selalu semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi ini belum memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas satu materi biologi yang cukup familiar. Jadi kalian pernah pelajari ketika duduk di bangku SD, juga SMP, dan sekarang ketemu lagi, yaitu materi ekosistem. Dan sebelum memasuki pembahasan, kita penting untuk ketahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar, menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut, kemudian menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, diantaranya jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia. Dan anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan dari sekian poin, pada video kita kali ini kita akan capai 2 poin ya. Yang pertama menjelaskan tentang ekosistem dan komponen yang menyusunnya. Berikutnya menjelaskan tentang adanya interaksi dalam ekosistem. Sehingga di antara cakupan materi dalam bab ekosistem ini, kali ini kita akan bahas 2 ya. Berikutnya anak-anak, ekosistem merupakan pembahasan atau yang dikaji dalam salah satu cabang ilmu biologi, yaitu ekologi. Istilah ekologi ini pertama kali dicetuskan oleh sosok ahli biologi berbangsa Jerman bernama Ernst Haeckel pada tahun 1869. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau bisa diartikan dengan habitat ya, tempat tinggal. Untuk logos artinya pengetahuan. Dan ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya ini juga beraneka ragam makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Di dalam kehidupan ini terjalin suatu hubungan atau interaksi baik antara makhluk hidup dengan sesamanya maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan jalinan atau interaksi ini kemudian membangun suatu sistem kehidupan yang disebut sebagai ekosistem. Dan ekosistem dapat disederhanakan artinya adalah hubungan timbal balik. Anak-anak, kalau di sini ada timbal balik artinya adalah saling mempengaruhi ya. Dan sifatnya itu secara kompleks ya. Saling mempengaruhi siapa? Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik anak-anak, untuk mempelajari ekosistem ini ternyata kita akan mendapati adanya suatu hierarki atau tingkatan organisme dalam ekosistem. Mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Anak-anak, materi ini sudah pernah kalian temui di semester 1 ya. Ibu ulas sedikit tentang konsepnya. Individu artinya adalah satuan organisme tunggal, sendirian ya. Jadi misalkan seekor ayam, seekor kambing, nah itu individu ya, satuannya. Kemudian ketika individunya ada banyak dan masih satu jenis atau satu spesies berkumpul pada satu wilayah, nah itu disebut populasi. Ingat ya, syaratnya masih satu spesies. Masih satu spesies. Nah, untuk satu spesies ini punya kriteria, yaitu tidak sebatas pada adanya kemiripan morfologi. Misalkan kuda dengan keledai, itu kan mirip ya secara morfologi, tapi ternyata berbeda spesies. Jadi untuk spesies ini adalah ketika dua organisme kemudian melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan, maka keturunan yang dihasilkan ini bersifat fertil ya, artinya subur, dapat melanjutkan keturunan. Berarti dua organisme itu adalah satu spesies ya. Dan anak-anak, untuk
populasi ini contohnya adalah sekawanan ayam misalkan, atau sekoloni lebah ya, sekoloni semut misalkan ya. Itu adalah populasi. Dan anak-anak, meningkat berikutnya, populasi yang ada banyak atau semua organisme, semua makhluk hidup yang menempati suatu wilayah dan mereka saling berinteraksi ya, itu disebut dengan komunitas. Jadi komunitas ini terdiri atas lebih dari satu populasi ya. Dan ketika komunitas atau makhluk hidup ini berinteraksi dengan lingkungan ya, berinteraksi dengan lingkungannya, maka ini akan membentuk suatu yang namanya ekosistem. Ya, kajian kita kali ini adalah tentang ekosistem. Dan anak-anak, ekosistem yang ada di daratan di muka bumi ini kemudian masing-masing memiliki kekhasan vegetasi ya. Kekhasan vegetasi juga masing-masing ada yang memiliki tingkat topografi atau ketinggian di atas permukaan laut tertentu ya, dan memiliki iklim tertentu. Nah, itu disebut dengan bioma. Bioma yang di bumi ini diantaranya ada yang di kutub namanya bioma tundra, ada kemudian padang lumut namanya taiga. Nah, kemudian ada yang sangat kering namanya adalah gurun ya. Dan di Indonesia ini bioma yang cukup terkenal ya, yaitu adalah hutan hujan tropis. Nah, karena Indonesia terletak di wilayah lintang khatulistiwa ya, sehingga memiliki hutan hujan tropis. Dan hutan hujan tropis ini adalah bioma yang memiliki biodiversitas atau keanekaragaman paling tinggi. Dan Indonesia memiliki hutan hujan tropis dengan biodiversitas tertinggi itu kedua ya sedunia setelah Brazil, yaitu punya Amazon. Berikutnya anak-anak, semua bioma yang ada di muka bumi ini, baik di daratan maupun di dalam laut ya, itu akan bergabung menjadi suatu sistem kehidupan yang amat besar, yaitu biosfer. Makanya biosfer ini disebut sebagai bumi ya. Jadi biosfer ini adalah lapisan, bio ini kehidupan, di mana ketika bumi pada lapisan-lapisannya terhadap kehidupan, maka itu disebut sebagai biosfer ya. Karena tidak semua lapisan bumi mengandung kehidupan ya anak-anak. Misalkan di inti bumi nggak punya kehidupan. Oke, berikutnya anak-anak, kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu komponen-komponen penyusun ekosistem. Ada dua komponen utama, yaitu abiotik dan biotik. Di sini ada kata A, nah artinya adalah tidak. Jadi komponen abiotik adalah komponen makhluk yang tak hidup ya, dan bisa bersifat fisik ataupun kimiawi, yang berperan sebagai medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan organisme. Contohnya ada suhu, air, cahaya matahari, dan lain-lain. Berikutnya biotik. Nah, biotik ini artinya adalah semua makhluk hidup ya yang berada dalam sebuah ekosistem. Contohnya kita, manusia, juga ada animalia atau hewan, plantae atau tumbuhan, fungi atau jamur, kemudian ada protista dan ada monera ya, kerajaan bakteri. Dan anak-anak, ada satu lagi komponen non fisik yang keberadaannya merupakan suatu persyaratan terwujudnya ekosistem ya, yaitu adalah interaksi. Jadi ada komponen abiotik dan biotik yang berinteraksi, itu akan mewujudkan suatu ekosistem. Pembahasan kita untuk komponen penyusun ekosistem abiotik ya, pertama kali adalah di sini ada tanah, air, cahaya matahari, udara, suhu, kelembapan, iklim dan cuaca, pH. Nah, anak-anak, di antara komponen abiotik berikut ini, tanah dan air dapat menjadi habitat bagi organisme atau tempat tinggal, tempat hidup bagi organisme. Tanah berarti untuk organisme terestrial atau organisme yang tinggal di daratan. Kemudian kalau air berarti untuk organisme akuatik atau organisme yang memang tinggalnya di air. Tapi bisa juga organisme terestrial itu memiliki satu fase hidup tinggal di air. Misalkan katak ya, ada satu fase kecebong itu berada di dalam air.
juga larva nyamuk ya berada di dalam air. Berikutnya anak-anak, untuk tanah merupakan sumber mineral, sumber hara yang akan digunakan bagi produsen untuk menyusun makanannya. Ya, itu di tanah. Dan kemudian air ini merupakan penyusun terbesar bagi tubuh organisme. Tubuh organisme yang sebagian besar terdiri atas cairan tersebut berfungsi sebagai zat pelarut ya, sehingga bisa berlangsung reaksi-reaksi kimiawi, juga sebagai pembantu sirkulasi zat atau beredarnya zat-zat dalam tubuh, juga bisa sebagai ya semua aktivitas fisiologis tubuh ya, melangsungkan kehidupan gitu. Kemudian anak-anak, untuk cahaya matahari berupa partikel diskrit yang disebut foton ya, jadi suatu gelombang elektromagnetik berupa partikel diskrit yang disebut foton. Nah, foton ini akan digunakan oleh tumbuhan ya untuk melakukan suatu proses fotosintesis. Bukan hanya tumbuhan ya, tapi oleh organisme berklorofil. Jadi cahaya matahari ini adalah sumber energi utama ya bagi organisme fotosintetik. Kemudian anak-anak, untuk udara juga kita membutuhkan ya, diantaranya ada oksigen gitu. Kemudian ada suhu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambar satu oranye, satu biru. Nah, ini memiliki perbedaan suhu ya, anggapannya seperti itu. Di antara dua wilayah yang memiliki perbedaan suhu pasti juga memiliki perbedaan kekhasan vegetasi ataupun hewan yang tinggal di dalamnya ya. Karena tingkat suhu tertentu itu akan menjadi baik untuk satu jenis makhluk hidup ataupun menjadi buruk bagi makhluk hidup yang lain. Misalkan organisme yang biasa tinggal di hutan hujan tropis ya, adem, sejuk, kemudian ditanam atau disimpan di wilayah gurun yang panas dan kelembapan rendah, itu pasti akan mengalami gangguan pertumbuhan ataupun hingga kematian ya. Jadi suhu sangat berperan. Berikutnya ada iklim dan cuaca. Nah, untuk iklim ini ya mencakup suatu wilayah yang luas ya. Dan ada pH atau derajat keasaman juga merupakan komponen abiotik yang bersifat kimiawi yang mempengaruhi suatu kehidupan organisme. Berikutnya anak-anak, kita akan bahas komponen biotik. Yang pertama adalah produsen. Anak-anak, produsen merupakan makhluk hidup atau organisme berklorofil ya. Jadi dia memiliki klorofil. Yang dengan klorofil ini, maka organisme tersebut memiliki kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri dengan jalan fotosintesis. Karena bisa memproduksi makanannya sendiri, disebutlah organisme autotrof. Dari kata auto artinya sendiri dan trof dari kata trofik artinya makanan. Jadi organisme ini mampu membuat makanannya sendiri ya, autotrof. Berikutnya, produsen ketika membuat makanan yang merupakan zat organik itu berasal dari zat anorganik ya. Jadi mampu menyusun zat organik yang berasal dari zat anorganik. Kemudian contoh produsen, ini ada gambar padi ya. Contoh diantaranya adalah tumbuhan hijau, bisa juga alga. Alga ada yang makro, ada yang mikro. Nah, ini contoh gambar Euglena viridis, dia memiliki klorofil ya. Dia adalah fitoplankton di perairan, memiliki jabatan sebagai produsen. Kemudian ada cyanobacteria. Ya. Berikutnya komponen biotiknya adalah konsumen. Dan konsumen ini adalah makhluk hidup atau organisme yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lainnya. Nah, catatannya di sini, dari organisme lainnya, makanya disebut sebagai heterotrof. Hetero ini artinya yang lain ya, trof dari kata trofik artinya makanan. Jadi konsumen dapat makanan atau memakan dari organisme yang lain, hetero. Contohnya adalah manusia, hewan, jamur, dan protozoa. Dan berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi herbivora, karnivora, detritivora, dan omnivora.
Untuk herbivora ini ada embe, ada kambing makan rumput ya. Jadi dikenal dengan istilah hewan pemakan tumbuhan. Untuk konsep lebih tepatnya, herbivora ini adalah hewan pemakan produsen ya, karena di sini tumbuhan adalah sebagai produsen. Berikutnya ada karnivora. Ini ada harimau ya, sedang makan daging. Karnivora konsepnya itu kan dikenal dengan istilah hewan pemakan daging ya. Namun konsep tepatnya adalah karnivora ini konsumen yang memakan konsumen lagi. Jadi nanti untuk konsumen bisa menjadi beberapa tingkat ya dalam ekosistem ketika kita membahas rantai makanan ya pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian di sini ada kluwing ya, kaki seceng, kaki seribu. Kluwing dan kawan-kawannya, misalkan ada siput, kelabang, cacing tanah ya, mereka termasuk detritivora. Apakah itu detritivora? Adalah pemakan detritus. Nah, detritus itu artinya adalah sisa dari jaringan hewan ataupun jaringan tumbuhan yang telah mati, yang telah membusuk ya, itu dimakan ya oleh mereka. Kemudian yang terakhir ada omnivora. Omni artinya segala. Jadi untuk omnivora ini adalah hewan pemakan segala, doyan segalanya seperti kita ya. Kita suka makan sayur, suka juga makan daging gitu ya. Kalau untuk hewan misalkan ada ayam, bisa makan cacing, bisa juga makan padi gitu ya. Berikutnya adalah dekomposer. Dekomposer ini adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan, ini ya anak-anak catatannya, menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Nah, dan mengubahnya menjadi bahan anorganik untuk dilepaskan ke lingkungan. Bisa dibilang dari definisi ini, dekomposer adalah kebalikannya dari produsen. Kalau produsen membuat zat organik dari anorganik, sedangkan untuk dekomposer melepaskan senyawa melepaskan senyawa anorganik ke lingkungan. Ya. Dan ketika mengubah zat organik menjadi anorganik, dekomposer ini mendapatkan energi ya dari perubahan senyawa itu ya, kemudian energinya digunakan untuk organisme dekomposer ya melakukan pertumbuhan dan perbanyakan sel-selnya. Kemudian dekomposer memiliki peran penting bagi produsen. Jadi kalau dekomposer itu menyediakan zat hara atau tadi kita sebut zat anorganik. Nah, ternyata zat anorganik yang ada di tanah ya atau di alam ini digunakan oleh produsen untuk membuat makanan. Ya, makanya ini disebut sebagai suatu siklus ya, siklus kehidupan. Dan contohnya adalah adanya jamur saproba, juga bakteri pengurai. Ini misalkan jamur ya. Jamur saproba ini amanita, ini beracun ya. Hati-hati kalau kalian menemui jamur ini jangan dimakan ya. Kemudian ini ada bakteri pengurai. Baik anak-anak, tadi untuk komponen penyusun ekosistem, sekarang kita akan bahas komponen non fisik ya, yang tadi merupakan komponen ketiga yaitu adanya interaksi. Namun interaksi yang kita bahas kali ini adalah interaksi antar komponen biotik saja ya. Dan interaksi ini kemudian dapat dibedakan menjadi 3 atau dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu interaksi antar organisme ya, kemudian interaksi antar populasi dan interaksi antar komunitas. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kita bahas satu-satu. Interaksi antar organisme. Yang pertama netral ya, netralisme yaitu fine-fine aja, baik-baik aja, nggak ada apa-apa ya. Netralisme yaitu interaksi antara 2 jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi. Jadi bersama tapi nggak saling ngapa-ngapain, nggak saling mempengaruhi. Contohnya ini pada gambar ada ayam ya. Ayam dengan sapi hidup bersama tapi mereka biasa-biasa aja, nggak rebutan makanan ya, nggak saling bertengkar, baik-baik saja. Berikutnya ada mutualisme. Anak-anak kalau kita dengar istilah mutualisme pasti ingat tuh sama istilah simbiosis ya. Jadi kalau simbiosis itu merupakan hubungan di antara 2 jenis organisme
yang berkaitan erat gitu ya. Memang salah satu contohnya adalah mutualisme. Organisme yang berperannya disebut simbion ya. Dan anak-anak, mutualisme di sini adalah bentuk interaksi obligat. Obligat ini artinya adalah wajib ya. Saling bergantung hidup gitu ya. Dan ketika terjadi interaksi ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Ingat ya, saling bergantung hidup. Misalkan di sini ada lumut kerak atau lichens. Ini gambar lumut kerak. Ini anak-anak, kalau kalian lihat di sini ada serabut-serabut, ini adalah hifa dari jamur atau fungi ya. Hifa ini berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi ini yang hijau-hijau kecil-kecil, bagi alga hijau yang tinggal di tengah-tengahnya. Ini adalah struktur lumut kerak ya. Alga hijau dia berfotosintesis, kemudian menghasilkan nutrisi, menghasilkan nutrien ya. Kemudian makanan atau nutrien yang dihasilkan oleh alga hijau itu digunakan oleh jamur. Jadi keberadaan mereka berdua ini saling menguntungkan dan memang terikat satu sama lain ya. Jadi kalau salah satunya mati, misalkan alga hijaunya semuanya mati, nah pasti nanti hifa jamurnya juga tidak akan tumbuh, alias jamurnya juga mati karena tidak ada yang memberi makan ya. Ini contoh lichens yang suka ada di kulit-kulit pohon ya. Berikutnya ada lagi bakteri rhizobium pada bintil akar. Ini akar legum atau kacang-kacangan itu kan ada bintil-bintilnya, ini berisi bakteri. Nah, bakteri ini berfungsi untuk menambat nitrogen bebas ya, yang ada di udara ditambat. Kemudian nitrogen ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk menyusun senyawa organik, diantaranya untuk membuat protein ya. Makanya kalau kacang-kacangan itu kan mengandung protein ya anak-anak. Oke, catatan ya, mutualisme ini adalah bersifat obligat. Berikutnya anak-anak, protokooperasi. Nah, tadi untuk mutualisme kan bersifat obligat, wajib ya. Sehingga kalau salah satunya tidak ada, maka yang lain akan mati. Sedangkan untuk protokooperasi di sini adalah mirip ya seperti mutualisme, jadi saling menguntungkan. Dan bentuknya ini bersifat bentuk interaksinya bersifat fakultatif ya. Fakultatif. Artinya tidak saling bergantung hidup ya. Jadi ketika bersama, misalkan di sini ada kerbau sama burung jalak. Ketika bersama, mereka saling menguntungkan. Kerbau senang ya, kutunya dimakan sama burung jalak dan burung jalak pun kenyang. Namun ketika kerbau dengan burung jalak berpisah, ya mereka baik-baik saja, masih bisa menjalani kehidupan masing-masing ya. Artinya ketika interaksi ini tidak terjalin kembali ya, akan menjadi netral di antara keduanya. Berikutnya ada komensalisme. Ini juga termasuk simbiosis ya. Komensalisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya, contohnya di sini ada tumbuhan epifit. Ini adalah paku ya. Paku. Dan tumbuhan epifit lainnya misalkan ada lumut ya. Jadi mereka mampu mensintesis makanannya sendiri karena dia berwarna hijau ya. Namun mereka memiliki kondisi perakaran yang tidak memungkinkan untuk tinggal langsung di tanah, sehingga mereka menumpang pada tumbuhan yang lebih besar. Dan tumbuhan yang lebih besar ini disebut inang gitu ya. Berikutnya adalah interaksi antar organisme, yaitu 3 sekaligus ya, ada parasitisme, predasi, dan herbivori. Ketiganya memiliki pola interaksi yang sama, yaitu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Namun kita lihat satu-satu perbedaannya. Ini contohnya parasit ya. Ini cacing perut. Jadi anak-anak kalian mesti rutin ya meminum obat cacing 6 bulan sekali, karena di perut kita berpotensi untuk menjadi tempat tinggal para cacing ya. Dan cacing-cacing ini bersifat parasitisme. Jadi kalau di sini ada parasitisme, predasi dan herbivori, yang ukuran tubuhnya paling kecil itu adalah parasitisme ya, ukuran organismenya. Ini parasit ya, disebutnya ada parasit dengan inang. Parasit ini biasanya ukurannya lebih kecil. Misalnya cacing kan ukurannya lebih kecil dari manusia. Dan parasit kerjaannya adalah menghisap nutrien dari inang. Jadi parasitnya untung, inangnya rugi.
Berikutnya untuk predasi. Nah, kalau predasi ini biasanya aktivitasnya makan ya, memakan. Siapa yang memakan? Yaitu pemangsa yang disebut predator. Dia memakan mangsa atau prey. Nah, di sini predatornya adalah sang beruang dan prey-nya adalah ikan. Dan herbivori. Herbivori ini sebenarnya kalau tadi kita ingat istilah herbivora ya, hewan pemakan tumbuhan. Nah, aktivitas atau jenis interaksinya itu adalah herbivori ya, hewan. Ketika hewan memakan baik seluruh ataupun sebagian dari tubuh tumbuhan ya. Ini ada contohnya adalah koala yang sedang mengunyah memakan daun eukaliptus ya. Berikutnya interaksi antar populasi. Berarti interaksi ini terjadi di antara lebih dari satu populasi ya. Yaitu adanya kompetisi. Kompetisi melibatkan dua atau lebih populasi ya. Kenapa? Karena mereka memperebutkan suatu sumber daya yang sama dengan kondisi jumlahnya terbatas ya. Ini syarat terjadinya kompetisi. Kondisi sumber dayanya terbatas, maka akan terjadi suatu kompetisi. Misalkan jumlah makanan berkurang sedangkan jenis makanannya sama-sama makan daging ya. Ini ada beruang dan harimau, ataupun terjadi perebutan wilayah, jadi wilayahnya terbatas gitu ya. Jadi di antara dua lion yang sudah dewasa ini akhirnya saling berkelahi gitu ya, merebut jabatan siapa yang akan menjadi raja berikutnya. Dan anak-anak kompetisi lebih memungkinkan terjadi pada organisme yang memiliki relung atau niche yang sama. Nah, apakah ini relung atau niche? Jadi anak-anak ketika kita mempelajari ekosistem, kita akan mengenal istilah relung atau nisia. Dan relung dengan habitat beda ya. Jadi kalau misalkan habitat itu adalah tempat tinggal, tempat hidup, tapi untuk relung itu lebih kepada bagaimana organisme itu melakukan cara hidupnya ya. Misalkan gini, pada suatu kolam yang sama itu ada ikan lele ya, dan ada ikan mujair. Nah, mereka memiliki habitat yang sama yaitu di kolam, tetapi mereka memiliki relung yang berbeda. Misalkan ya, karena lele itu lebih sering tinggal di bagian dasar perairan gitu ya, bagian dasar kolam, sedangkan kalau mujair lebih bergerak ya ke permukaan, ke dekat permukaan kolam gitu ya. Jadi memiliki cara hidup yang berbeda. Nah, ketika ada organisme yang memiliki relung yang sama, maka itu akan meningkatkan potensi kejadian kompetisi atau perlombaan gitu ya. Nah, anak-anak di sini ada dua jenis kompetisi. Yang pertama kompetisi intraspesifik. Intra itu artinya di dalam ya. Intra di dalam. Kan kayak OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Berarti organisasi siswanya berada di dalam sekolah. Intra di dalam. Kadang-kadang disebut kompetisi intraspesies ya. Jadi maksudnya ini adalah kompetisi yang terjadi di antara spesies yang sama, di antara organisme yang berada dalam spesies yang sama. Dan berikutnya ada kompetisi interspesies. Nah, inter ini artinya di luar ya. Misalkan ada istilah internasional, internation. Jadi di luar dari tanah air kita gitu ya. Inter. Jadi inter ini di luar spesies atau berbeda spesies. Makanya ini gambarnya ada harimau sama beruang. Ini kan mereka beda spesies ya. Ketika terjadi kompetisi, ya maka disebut kompetisi interspesifik atau kompetisi interspesies. Berikutnya ada amensalisme. Amensalisme adalah bentuk interaksi. Nah, satu pihak rugi, sementara pihak yang lain biasa-biasa aja. Enggak untung, enggak rugi. Di sini ada dua contoh ya. Yang pertama adanya peristiwa alelopati pada tumbuhan. Nah, anak-anak kalau kalian lihat batang-batang ini biasanya ada pada hutan pinus ya. Tumbuhan pinus itu mengeluarkan suatu senyawa kimia yang merupakan bahan metabolit ya, dikeluarkan ke lingkungan sehingga senyawa kimia ini bisa menghambat pertumbuhan organisme yang lain di sekitarnya. Makanya kalau kalian ke hutan pinus itu kalian akan mendapati ya mayoritas pohon pinus gitu. Sangat jarang kalian bisa mendapati ada pohon-pohon yang lainnya.
Nah, itu sifatnya adalah alelopati. Jadi pinusnya baik-baik saja, tapi organisme yang lain itu bisa dirugikan. Berikutnya ada contohnya antibiosis. Anti artinya melawan ya. Bio ini kehidupan. Melawan proses kehidupan gitu ya. Di sini ada gambar cawan Petri ya, berisi apusan bakteri. Jadi anak-anak ini adalah bakteri ya. Kemudian pada satu ketika di beberapa lokasi itu diberi suatu zat, suatu jamur ya, suatu jamur, dan jamur itu menghasilkan suatu zat atau suatu senyawa kimia ya. Ketika senyawa kimia ini mengenai para bakteri, nah bakteri itu akan mengalami gangguan pertumbuhan atau menyebabkan kematian. Nah, zat yang dikeluarkan tadi karena menghalangi kehidupan bakteri, maka zat itu disebut antibiotik gitu ya. Oke, jadi ini ada dua contoh untuk amensalis. Terakhir, interaksi antar komunitas ya. Interaksi antar komunitas misalnya pada komunitas sawah dan sungai yang letaknya berdekatan. Ini ada sawah ya, ini ada sungai gitu ya. Kemudian terjadi interaksi dalam bentuk apa saja, misalkan ada peredaran nutrien dari air sungai ke sawah gitu ya, ada peredaran organisme, jadi organismenya saling berpindah gitu ya dari kedua komunitas. Dan interaksi antar komunitas ini cukup kompleks karena melibatkan juga aliran energi dan makanan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke. Anak-anak, sekian materi pembelajaran kita mengenai komponen-komponen penyusun ekosistem, juga interaksi antar komponen dalam ekosistem. Untuk diskusi pada materi ini atau untuk diskusi mengenai materi ini kita selenggarakan pada forum chat atau grup kelas, dan kalian silahkan mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu siapkan. Sekian dari Ibu, undur diri sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.